Ibu Kota Nusantara Indonesia, dengan konsep Smart City dan Green City. Ibu Kota Negara atau IKN baru yang dinamakan Nusantara secara resmi dipakai sejak Undang-Undang IKN ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 15 Februari 2022. Dimulai dengan bermalam di titik nol oleh beliau. Peletakan batu pertama ditandai dengan ritual Kendi Nusantara. Dipimpin oleh Presiden dan dihadiri seluruh gubernur dari 34 provinsi yang memasukkan tanah dan air, yang berasal dari daerahnya masing-masing, ke dalam gentong besar yang berada di titik nol Nusantara. Sebagai simbol identitas nasional, Ibu Kota Nusantara diharapkan merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, jati diri, karakter sosial, persatuan dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia. IKN Nusantara divisikan menjadi kota dunia yang berkelanjutan, smart, green, dan blue, dalam kaitan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta diupayakan untuk menjadi kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Dengan strategi ekonomi super hub, untuk memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota. Ibu Kota Nusantara sebagai kota di dalam hutan atau forest city, untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75% kawasan hijau. Dengan konsep master plan yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis. Sebagai kota dunia untuk semua, maka Ibu Kota Nusantara harus bermanfaat bagi warga IKN, terutama rakyat Kalimantan Timur dan seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Agar bermanfaat bagi warga IKN atau warga lokal, maka diupayakan agar pemindahan dan pembangunan IKN tidak boleh merugikan mereka, yang wajib dibina dan diberdayakan. Untuk itu diperlukan pemetaan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi Kalimantan Timur dan Indonesia Timur, pemindahan dan pembangunan IKN diharapkan men-trigger peningkatan ekonomi di kawasan ini dan menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yang pasti, pemindahan dan pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara akan menjadikan kawasan ini terbangun infrastruktur dan konektivitasnya. Bagi Indonesia, pemindahan IKN ini merupakan jawaban bagi penyelamatan Jakarta sebagai the sinking city. Juga akan meminimalisasi kerugian akibat macet, polusi, dan banjir di Jakarta, yang merupakan jawaban untuk pemerataan, keadilan, dan penyelamatan. Penduduk yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa akan terurai dengan adanya Ibu Kota Nusantara, serta menyelamatkan lahan subur yang semakin lama terguras dengan pembangunan perumahan. Bagi Nusantara, pemindahan dan pembangunan IKN tidak akan mengganggu posisi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, karena tidak menebang hutan lindung dalam proses pembangunannya. Tinggal di IKN sangat sehat, karena kualitas udara yang bersih dengan meminimalisir polusi asap kendaraan serta ramah bagi para pejalan kaki. Otoritas Ibu Kota Nusantara digadang-gadang sebagai kota yang selaras dengan prinsip berkelanjutan. Dengan konsep 75% ruang hijau di kawasan, yang terdiri dari 65% kawasan lindung dan 10% kawasan ketahanan pangan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara. Konsep kota hutan menekankan pentingnya harmoni antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan. Merupakan perwujudan kota berkelanjutan dengan mempertahankan, mengelola, dan merestorasi ekosistem hutan sebagai solusi berbasis alam, untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi apakah kalian tertarik untuk tinggal di Ibu Kota Nusantara Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.